Sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas rekan-rekan media semuanya dan pada sore hari ini telah hadir di kita namanya di sebelah kiri saya turut atau berselamat. Kemudian di sebelah sampingnya Haidati, rekan-rekan pasti sudah semuanya ya, Dewan Nasihat ya Mas ya? Apa? Di mana? Oh, Dewan Nasional. Didirikan tahun 2004, waktu itu menyongsong Pilpres zaman Pak SBY, JK atau Bu Mega. Kita mencoba memberikan kesempatan kiai-kiai di kampung itu bisa menyampaikan permasalahan real yang ada di pedesaan. Agak lumayan ditanggapi oleh Presiden terpilih dan Wakil Presiden Yusuf Kala waktu itu. 2 periode zaman Pak Jokowi ini kita banyak diam, tapi lebih banyak permasalahan sekarang muncul di pedesaan. Pertama, antara desa, kampung dengan perkotaan, segala macam ini. Yang kami soroti kali ini tentang pendidikan di pesantren itu, kiai-kiai kampung itu menginginkan kesamaan perlakuan dengan sekolah-sekolah negeri maupun sekolah-sekolah di perkotaan, karena mereka menganggap juga anak-anak yang belajar di desa itu juga warga negara Indonesia kan. Jadi itu satu. Kedua, kesulitan masyarakat desa terutama petani itu jangan cuman jadi berita aja ada pupuk subsidi dan lain sebagainya, faktanya barangnya kauno, masyarakatnya sulit. Nah itu mumpung kesempatan itu si nyalon, kita akan punya tekanan untuk diperhatikan, jangan nanti kalau sudah terpilih itu urusannya provinsi, urusannya pemerintah daerah, kepingin dengar langsung dari calon presiden. Yang ketiga, menyangkut pelayanan kesehatan warga desa maupun kota ini. Kalau kota yang mungkin lebih banyak rumah sakit di kota-kota ini, kurang dapat pelayanan yang baik, padahal masyarakat ini sudah bayar asuransi BPJS. Nah itu untuk mungkin dibuatkan aturan berubah apa kayak, jadi akan dapat pelayanan yang setara juga sama masyarakat. Nah, lanjutnya Pak Kiai juga bisa menambahkan. Ya, bahwa insya Allah setelah kita mengadakan dialog-dialog dengan kiai kampung, kemudian kita bisa menangkap apa sih yang dimaui oleh kiai-kiai ini, yang dipikirkan dan diharapkan. Sementara sampai saat ini kiai kampung itu hanya menjadi objek sasaran sebagai target market dari footer. Jadi sebagai target untuk mencari footer. Sementara setelah selesai ya sudah. Untuk itu sesama warga bangsa, mayoritas kiai kampung ini punya pondok-pondok pesantren yang kalau di bawah NU aja sekitar 26.000. Itu santrinya sekitar 6 juta. 6 juta santri. Nah, mengharapkan undang-undang pesantren yang sudah ada itu mestinya pun harus segera dibumikan, sehingga di sana ada hak pesantren. Yang tidak saja hak itu munculnya atau dapatnya dari pemerintahan pusat,
tapi juga sampai pemerintahan daerah. Banyak daerah yang belum melaksanakan dan mengimplementasikan undang-undang pesantren itu. Yang padahal pesantren itu masyarakat yang mandiri. Jadi tidak sekedar hanya ketika dibutuhkan saja kiai-kiai itu didatangi, tapi programnya pun harus datang ke sana. Itu nomor satu. Nomor dua, mayoritas, walaupun sekarang sudah ada, pesantren-pesantren itu punya sekolahannya itu di bawah Kemenak, mayoritas. Walaupun yang di bawah di Kemendikbud itu juga ada. Jadi kalau dulu pesantren itu tidak ada sekolahan dulu. Sekarang alhamdulillah sudah rata-rata punya. Itu kepincangan antara tidak balancing antara anggaran pendidikan yang ada di Kemenak dengan yang ada di Kemendikbud, itu juga harus dipertimbangkan, tidak cukup dipertimbangkan, artinya harus dikalkulasi ulang sehingga keadilan pendidikan menjadi nyata. Keadilan sebagai sama-sama anak bangsa. Itu. Nah, ini omongan saya ini ditujukan untuk semua calon-calon presiden yang mencalonkan diri dan calon wapresnya. Yang keinginan kami nanti satu persatu kalau nggak bisa semua kumpul, kita akan mengadakan diskusi dan mengadakan dialog, sharing idea antara para kiai kampung dengan calon-calon presiden. Semua, maunya semua. Di kampung se-Indonesia. Ya. Ketiga, karena objeknya adalah kiai-kiai kampung ini mengharapkan apapun panasnya politik ini diharapkan aman, diharapkan nyaman, jurdil, jujur dan adil, beserta luber. Luber ini istilah zaman dulu, langsung, umum, bebas dan rahasia. Langsung, umum, bebas dan rahasia, semuanya harus menjaga kebersamaan, keberlangsungan pemilu ini. Jangan sampai agenda 5 tahunan yang sudah disepakati menjadi undang-undang tidak terlaksana dengan baik. Harapannya harus terlaksana dengan baik, bisa memilih pemimpin. Karena memilih pemimpin di ajarannya para kiai di pondok pesantren, hukumnya fardu. Dalam kitab Zubad, Matan Zubad, itu dikatakan fardun ala nasi imamun yungsobu wa ma'alal ilahi syai'un yajibu. Memilih presiden, hukumnya fardu. Maka diharapkan untuk bangsa Indonesia, jangan ada yang golput. Pilih semua mana yang senang. Terakhir, konteks menyampaikan tentang pemilih ini harus jalan dengan baik, maka memilih itu seperti kayak memilih minuman. Kita mau milih kopi apa teh, apa jus, tinggal milih aja terus diminum. Itu pula memilih presiden harus semudah itu, segembira itu. Jangan ada fitnah antaranya, di antara mereka. Jangan ada hoax, jangan ada caci maki, jangan ada perbuatan yang melanggar hukum. Bersama-sama kita hormati untuk pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Nah, yang kita disampaikan dari Pak Syekh At-Tamimi tadi, itu permintaan kami setelah mengadakan dialog dengan kiai-kiai kampung, kira-kira yang disarikan itu. Memang selain pendidikan, karena beliau itu kan rata-rata kan punya lembaga pendidikan. Pikirkan pula
ekonomi sekelilingnya. Dan ini Kiai Kampung sudah memberi contoh. Dari tahun 98 sudah mendirikan induk koperasi pesantren. Yang induk koperasi pesantren ini perlu pemerintah turut memikirkan. Saya sendiri pernah, dan bukan pernah, sampai sekarang masih ngawasi, yang salah satu bank memberikan channeling. Dan hasilnya bagus. Itu NPL-nya hampir kurang. Hampir nol lah gitu NPL-nya. Kenapa demikian? Karena koperasi-koperasi pondok pesantren memberikan pinjaman kepada anggota pengajiannya, sehingga itu setiap hari atau setiap minggunya ketemu. Jadi ketika koperasi pesantren itu diberdayakan, jadi jelas kurnya itu jelas, jangan dibikin muter-muter, diawasi oleh lembaga ini, akhirnya pesantrennya itu dapatnya sudah tangan keberapa. Nah ini maksud saya, kalau calon-calon presiden ke depan pun memikirkan ini, didirect saja ke kiainya insya Allah, atau ke induk koperasi pesantren itu akan amanah. Faktanya ada bank yang membuat program channeling dan bagus. Itu harapannya, sehingga ekonomi di kampung itu berjalan, bergerak. Terima kasih, Pak Endardi. Baik, terima kasih Pak Kiai Maksudi. Ada yang ditambahkan lagi? Iya. Saya kira nggak banyak, tapi saya kira menambahkan ya. Tadi seluruhnya udah cukup komprehensif yang disampaikan Pak Kiai maupun Pak Najib. Hanya saya menegaskan beberapa hal yang sifatnya mungkin teknis. Pertama-tama kira-kira temanya ini kan kita mau menagih komitmen dari Capres dan Cawapres. Ya, mumpung mereka dalam suasana ini, nah itu tema utamanya di situ. Sebenarnya kita menagih ini, dan tadi seperti Pak Kiai sampaikan ada hubungan timbal balik, keuntungan timbal balik yang bisa diberikan. Karena apapun kiai-kiai kampung ini juga bukan merupakan satu komunitas yang harus diperhitungkan juga selama ini di dalam setiap baik apakah pemilu presiden, pilkada ataupun mereka adalah bagian-bagian yang tidak bisa kita abaikan, dan itu sudah pernah kita selenggarakan pada pada waktu 2004 ya, 2004. Nah ini kegiatan ini sebetulnya sudah didahului seperti Pak Kiai tadi sampaikan, sudah didahului dengan beberapa dialog dengan beberapa komunitas kiai di beberapa tempat dan beberapa isu ya, untuk menyerap aspirasi mereka ya, dan sehingga di dalam pertemuan nanti tentunya tidak seluruh kiai kampung bisa ya, ini, tapi ada representasi ya, ada representasi dari kiai-kiai kampung ini, dan ini bukan di Jawa saja atau ini, tapi di seluruh Indonesia ada representasi dari beberapa daerah. Nanti Arif mungkin bisa menjelaskan dari mana saja yang sudah kira-kira confirm untuk itu ya. Ini, dan kemudian ini seperti tadi disampaikan akan diselenggarakan, diusahakan kalau bisa satu waktu untuk bisa seluruhnya calon presiden, calon cawapres ini hadir, atau kalau tidak bisa itu bisa digilir ya. Tapi ini kita rencanakan sementara akan diselenggarakan di Malang, Jawa Timur, tanggal 18 November ini, dimulai tanggal 18 November ini ya, dan kita masih menunggu komitmen dari yang lain gitu untuk hadir pada waktu kapan untuk itu. Sementara itu sih dari saya. Ya, ya. cukup. Lihat memang ada
komunitas kiai kampung yang lainnya. Yang itu memang dari zaman itu si PKB yang sudah dulu mendeklarasikan. Gus Dur bukan Ya Pak, Gus Dur malah, Gus Dur Bukan zaman Gus Dur, PKB. ya. Gus Dur mendeklarasikan kiai kampung zaman itu. Memang kita itu di sini letaknya tidak harus kemana silahkan. Mau milih si A, si B silahkan. Kita sifatnya meminta program kepada semuanya. Gitu, semuanya calon. Ada yang mau ke Anies, ya silahkan. Ada yang mau ke Ganjar, ya silahkan. Ada yang mau ke Prabowo, ya silahkan. Karena itu hak pribadinya masing-masing. Itulah kira-kira. Sampai NTB, Ambon, kecuali ke Papua itu mungkin ada sekitar 200-an. Kalimantan, Sumatera, semua terwakili. Semua terwakili. Terus ini kiai kampung nasional se-Indonesia, bukan regional spot-spot kayak Probolinggo atau mana. Saya juga baca itu. Kita concern kepada permasalahan di kampung. Kita tidak ngurusi permasalahannya calon presiden, jelas ya. Kita ngurusi permasalahannya masyarakat di desa. Kampung, betul. Oke. Iya. Jadi tolong teman-teman media bantu juga. Bantu kita itu bukan bantu forum ini, tapi bantu masyarakat di pedesaan itu. Selama ini kalian kalau ke desa juga nggak tahan lama-lama kan, karena banyak internet tidak merata ya. Restoran-restoran nggak kayak di kota, ya gampang-gampang aja. Saluran air berbeda, rasanya juga beda. Padahal mereka juga warga negara Indonesia, bukan Belanda loh. Wong desa ini warga negara apa? Ketika pemilu, mereka itu dibutuhkan sekali. Dan mereka yang hadir dan nyoblos itu lebih bisa dipastikan mereka timbang yang di kota-kota. Kota kesing lungo loh. Yang ngono-ngono lu kok ngerti tidak ngomong Jawa ini? Bisa, nggak semua orang Jawa ini. Waktu-waktu seperti itu banyak orang merencanakan bepergian holiday. Kalau pedesaan itu dia holiday ya harus ke bilik suara. Itu yang lebih real. Nah, ayo dong, jangan saat-saat seperti itu mereka dibutuhkan, tapi sudah banyak kebijakan-kebijakan itu. Coba lebih banyak hambatannya, masalahnya ketimbang realisasi. Ya, media ikut menyebarkan. Ada pupuk subsidi. Coba deh cari pupuk. Sulit untuk didapatkan. Itu yang akan kita jembatani ketemu calon-calon presiden.